Serupa tapi tak sama. Sepintas kelihatan mirip banget. Wujudnya sama-sama kecil dan berwarna putih. Tapi dua telur ini beda jenis. Satu telur ayam kampung, satunya telur ayam Arab. Gak heran konsumen jadi susah membedakan. Kemiripan inilah yang bikin pedagang nakal membohongi konsumen. Detektif Unyil menelusuri. Ada telur ayam Arab dijual sebagai telur ayam kampung. Sulit didapat, tapi peminatnya banyak. Bikin telur ayam kampung mendatangkan cuan besar. Sebutir telur ayam kampung asli di pasaran dijual sekitar Rp5.000. Telur ayam Arab harganya lebih murah. Dari peternak dijual cuma seharga Rp1.700 sampai Rp2.500 per butir. Perbedaan harganya sangat jauh. Sangat menggiurkan untuk meraup untung besar. Banyak oknum jahil yang mengakui telur ayam Arab dijual seharga telur ayam kampung. Aduh. Gak cuma dijual di pasaran. Telur ayam Arab juga dimanfaatkan oleh oknum penjual jamu keliling. Harganya murah dan lebih mudah didapat. Telur ayam Arab cocok menggantikan telur ayam kampung betulan. Tapi kenapa telur ayam Arab harganya jauh lebih murah? Usut punya usut, ayam Arab adalah ras ayam petelur. Dalam tahun bisa ngasilin berapa telur kalau untuk ayam Arab ini? 220 butir lah. Kalau nggak salah hasil maksimalnya. Tergantung kita kasih pakannya. Yes, berbeda dengan ayam kampung yang hanya bertelur sekitar 60 butir per tahun. Gak heran harga telur ayam kampung jauh lebih mahal. Kalau lihat wujudnya, ayam Arab jelas mudah dikenali. Warna bulu ayam Arab, badannya hitam dan putih di leher sampai kepalanya. Dibanding ayam kampung, buntutnya mekar ke atas seperti kipas. Sama seperti ayam petelur pada umumnya, ayam Arab mendapat asupan makanan dari manusia. Sementara ayam kampung biasanya dilepas untuk mencari makanan sendiri secara alami. Harus jeli, kalau diteliti ada perbedaan yang bisa dilihat kasat mata. Telur ayam Arab warnanya jauh lebih putih bersih dibanding telur ayam kampung asli. Ukuran telur ayam Arab juga lebih besar, bentuknya lebih membulat dibanding telur ayam kampung asli. Kalau dari segi kandungan gizi, kira-kira bagaimana ya? Nah, mending kita tanya sama yang ahlinya aja deh. Ini dia, Bu Zakiah. Hai Unyil, jadi sebetulnya telur ayam Arab dan ayam kampung itu tidak ada bedanya, hampir sama. Persentase protein sekitar 11-13%, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ingin mengkonsumsi dua telur tersebut, baik telur ayam Arab maupun telur ayam kampung. Yap, hasil penelusuran detektif Unyil kali ini mendapatkan telur ayam Arab tidak merugikan kesehatan. Memang aman sih untuk dikonsumsi. Tapi jelas konsumen dirugikan secara material kalau membeli telur ayam Arab seharga ayam kampung. Hampir seluruh jenis telur dari unggas kualitasnya pasti ditentukan sama pakan yang diberikan. Kurangnya edukasi dan pemahaman jenis telur ayam Arab lah yang bikin khawatir telur ini tidak laku. Harganya yang lebih murah. Harapannya siapa tahu telur ayam Arab ini jadi solusi bagi para konsumen untuk bisa mendapatkan jenis telur yang lebih mudah, murah, dan gak kalah kualitasnya. Nah, kalau telur yang ini bentuknya kecil dan bercorak.
enak, tapi banyak yang takut. Bukan karena seram kayak telur bertato. Gara-garanya telur puyuh tinggi kolesterol. Kalau dibandingkan dengan telur ayam, 2 butir telur puyuh setara dengan kandungan kolesterol 1 butir telur ayam. Tapi karena ukurannya kecil, sering gak kerasa. Tiba-tiba udah habis banyak. Itu yang bikin kolesterol telur puyuh berbahaya kalau dimakan berlebihan. Kayak apa ya telur puyuh dihasilkan? Simak informasinya berikut ini. Telur puyuh berasal dari burung puyuh. Bagi peternak, puyuh betina lebih berharga daripada puyuh jantan. Alasannya jelas, puyuh betina bisa menghasilkan telur untuk dijual. Sama seperti ayam, puyuh juga menghasilkan 2 jenis telur. Telur untuk konsumsi dan telur untuk ditetaskan. Dari segi fisik, gak ada bedanya. Tapi bakal kelihatan jelas saat ditimbang. Telur untuk ditetaskan lebih berat daripada telur konsumsi. Bagian kuning telur untuk ditetaskan ada bercak putih. Itulah embrio yang bikin bobot telur lebih berat. Di peternakan tradisional, telur bakal diinkubasi dengan cara simpel. Diletakkan di kotak yang sudah diberi lampu sebagai penghangat. Telur bakal menetas setelah 16-17 hari. Look at this. Gemes banget ya. Kalau penetasan dengan cara modern, ada juga nih menggunakan mesin setter. Untuk menghasilkan puyuh berkualitas, semua harus sempurna. Mulai dari pemilihan telur untuk ditetaskan. Nggak sembarangan, hanya telur berbobot 10-13 gram saja yang dipilih. Nggak perlu timbangan, cukup pakai feeling. Yes, karena sudah terbiasa, mama-mama di sini sudah bisa mengira bobot setiap telur. Dari penampakan fisik, telur berbentuk lonjong dan bercorak saja yang bakal terpilih. Saatnya masuk ke mesin setter. Berbeda dengan lampu pijar, suhu mesin setter sudah terprogram pada 30 derajat Celcius. Diputar-putar supaya panasnya merata. Telur puyuh bakal dierami di mesin setter selama 14 hari. Selanjutnya, dipindah ke mesin hatcher untuk ditetaskan. This is it. Anak-anak puyuh untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia untuk dikembangbiakan. Udah begitu doang? Of course not. Anakan puyuh masih harus disortir. Pertama, berdasarkan jenis kelamin. Yang kecoklatan betina, yang kehitaman jantan. Gampang kan? Puyuh betina bakal jadi petelur, sedangkan puyuh jantan biasanya jadi pedaging. Kedua, dilihat dari kesehatan anak puyuh. Hanya puyuh yang sehat aja yang bakal dibesarkan jadi indukan. Mau makan telur apapun, ada batasannya, supaya asupan kolesterol nggak berlebihan. Untuk telur puyuh, maksimal 2 butir. Sedangkan telur ayam cukup 1 butir aja. Sama kayak makan mayones nih, harus dibatasi juga. Why? Mayones kan bikin makanan jadi enak. Soalnya bahan baku mayones adalah kuning telur. Banyak kolesterolnya juga tuh kalau kebanyakan. Prosesnya panjang. Telur dicek di laboratorium. Dicuci dengan mesin pencuci telur. Dalam sekejap, telur bersih dari kotoran. Next, memecahkan telur. Lagi-lagi pakai mesin yang mampu memecahkan 45.000 telur per jam. Impresif. Gak cuma mecahin, kuning dan putih telur bakal kepisah secara otomatis. Kuning telur ditampung di dalam tabung ini untuk tahap pasteurisasi, untuk mematikan kuman dan bakteri. Selain kuning telur, mayones butuh bahan minyak kedelai dan cuka. Semua bahan dicampur ke dalam mesin.
Pabrik ini menggunakan minyak nabati kedelai sebagai perasa mayones. Jadi lebih sehat. This is it. Mayonesnya sudah jadi. Dalam 100 gram mayones mengandung vitamin A, C, D, kalsium, zat besi, dan magnesium. But remember, jangan kebanyakan. Makan malam sampai harus ngantri begini. Yang mereka cari bukan daging sapi. Daging ayam juga bukan. Daging ikan? Yes, betul banget. Tapi, ikan apaan ya yang bikin pengunjung penasaran? Ikan pe-nya sih, Mbak. Iwak P-nya sih pastinya. Pastinya dong iwak P-nya ya. Oh, jadi itu yang bikin orang berbondong-bondong datang ke sini. Ikan pe alias ikan pari. Yap, biasanya berbentuk lebar, besar, jarang dikonsumsi pas masih fresh. Pengawetannya dengan cara diasap. Ini karena daging pari sangat lembut, supaya nggak hancur. Pengasapan adalah cara terbaik menjaga tekstur dagingnya. Kandungan air ikan pari sekitar 80%. Kalau dibiarin terlalu lama, bikin cepat busuk. Pengasapannya memang masih tradisional, yang berasal dari bonggol jagung. Ikan pe diasap sebentar saja kok, dengan suhu 100 derajat Celcius. Kalau sudah matang, warnanya coklat keemasan, rasa lebih enak, dan beraroma khas. Proses inilah yang membuat ikan pari disebut ikan pe atau pepe yang artinya dijemur. Ikan pe ini disajikan dalam sepiring sego sambal alias nasi sambal yang hits asal Surabaya. Kenali nih pemilik rumah makan sego sambal yang setiap hari ramai diburu pengunjung. Mak Yeye mulai berjualan dari tahun 1982. Dari jualan di pasar sampai punya rumah makan sendiri. Dalam bahasa Jawa, sego artinya nasi. Mirip kayak nasi rames, sego sambal ini dilengkapi lauk pauk. Selain ikan pe, ada telur dadar, tempe goreng, dan yang bikin nafsu makan, ya sambelnya. Di sini buka dari sore hingga malam hari. Makin gelap, makin ramai. Itu karena lauk utamanya, iwak pe, datang saat malam hari. Begitu ikan datang, langsung dipotong, digoreng, tanpa didiamkan atau disimpan lama. Jadi tetap fresh waktu disajiin. Iwak pe memang nggak dibumbui lagi, soalnya bakal dilengkapi sambal yang juara. Proses pembuatan sambal lama, bisa seharian. Dalam sehari, ngulek cabainya 25 kg dan tomat 60 kg. Wajar aja bikin sambalnya sebanyak itu. Karena dalam sajian, nasi dan lauk pauknya hampir nggak terlihat karena diselimuti sambal. Wah, makan nasi pakai sambal atau sambal pakai nasi tuh. Tenang, untuk menyesuaikan selera tingkat kepedasannya, kita bisa request sambal manis kok. Tapi buat para penggemar pedas, wajib coba sambal originalnya. Hot banget. Keringat bercucuran karena olahraga? No. Nangis karena sedih? No. Sambal ini nih, si biang keroknya. Langganan sego sambal ini berasal dari berbagai kalangan. Mahasiswa ada, pegawai kantoran dan pedagang pun makan di sini. Selain lauknya yang dicari, apa sih yang bikin mereka balik lagi dan lagi? Selain enak, harganya murah banget. Paling dicari itu harganya yang murah banget. Kalau di lain-lain mah mahal. Kalau di sini yang paling murah. Ramah di kantong. Ya jelas, faktor harga jadi penentu pengunjung balik lagi. Bisa ngenyangin perut dengan harga murah meriah dari 11.000 sampai 20.000 rupiah. Makan malam, no mewah-mewah klub.
Yang penting perut kenyang, hati senang. Setelah berwisata kuliner di kota Surabaya, saatnya kita merapat ke Jakarta. Ada liputan seru Go Green ala Kak Jessica. Berburu bahan pangan dari hasil panen sendiri di rumah. Bikin kompos sendiri. Alat makannya pakai sendok garpu kayu reusable. Barang belanjaan pakai tas reusable. Ini sih ciri-ciri orang yang peka sama lingkungan. Kenali nih Kak Jessica Halim yang sudah nerapin gaya hidup Go Green. Yang bikin heran, halaman rumahnya dibikin mirip hutan, penuh tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada peternakan ayam mini. Butuh telur, tinggal ambil dari kandang. Layaknya supermarket di rumah, lebih hemat biaya dan menekan penggunaan sampah plastik. Rempah-rempah juga sayuran ini sudah mencukupi sebagian kebutuhan dapur Kak Jessica 1,5 tahun belakangan ini. Bukan berlatar belakang aktivis lingkungan. Kak Jessica adalah seorang lulusan desainer grafis dari Australia. Jadi sebetulnya kenapa saya nanam ini, memang pengetahuan saya terhadap lingkungan sebetulnya nol. Tapi karena saya belajar dari sampah yang saya hasilkan setiap hari, saya merasa penting bagi saya sebagai seorang ibu untuk ada kontribusinya setiap harinya untuk masa depan anak kita yang lebih baik. Sebelum hobi bercocok tanam, Kak Jessica sudah punya usaha menjual kebutuhan rumah tangga ramah lingkungan. Yang jelas, no plastik. Start from tahun 2018, Kak Jessica bertemu dengan temannya dan mulai tercetus ide membuat tas jaring katun sebagai pengganti kantong plastik. Dari situlah awal terbentuk usaha yang bertujuan menyelamatkan bumi. Siapa sangka jaring katun ini mendapat respon positif dari masyarakat. Lalu Kak Jessica melebarkan sayapnya membuat produk ramah lingkungan lain, yaitu Beeswax Food Wrap. Nah, waktu itu saya berpikir di rumah itu banyak banget sampah-sampah plastik. Nah, nggak cuman kantong plastik, tapi juga plastik-plastik makanan seperti cling wrap, pembungkus makanan yang setiap hari kita pakai untuk nyimpan makanan di kulkas. Yang dipakai adalah kain katun karena gampang ditemuin di rumah. Pastinya ini adalah kain bekas. Lapisi kain dengan lilin lebah yang dicampur dengan virgin coconut oil. Lapisi dengan baking paper supaya gak lengket, baru disetrika. Bungkus lilin lebah aja, gak cukup. Kak Jessica makin memperbanyak produk ramah lingkungan lainnya. Seperti yang dipanen ini nih. Ada yang tahu ini apa? Ini luvah, alias oyong yang sudah kering dikupas kulitnya. Alami, banyak serat, tekstur kasar. Gunanya bisa buat gosok kulit dengan lembut. Atau cuci alat makan juga bisa. Busanya gak kalah banyak sama spons sintetis. Semua jenis oyong ketika kering seperti ini, mungkin sekitar sebulan 2 bulan, dia itu bisa dipakai sebagai sikat alami. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal dikupas aja. Jadi kita biarkan sampai dia coklat sekali, kupas. Ini adalah sikat alami. Jadi tanaman oyong itu sangat berguna. Muda dia jadi sayur, tua dia jadi sikat alami. Nah, dia itu nyaman sekali, bahan tahan lebih lama loh dibandingin spons yang plastik. Dia bisa saya pakai itu udah 3 tahun. Sekali saya pakai itu misalnya sesuai genggaman tangan, jadi tinggal dipotong. Pakai lerak. Nah, dia tuh bisa tahan sekitar 6 bulan. Buat cuci-mencuci, Kak Jessica juga menjual sabun deterjen ramah lingkungan dari buah lerak. Lerak harus direndam air hangat. Setelah didiamkan, gosok-gosok, dan tada! Mulai berbusa.
bisa menghasilkan busa karena ada kandungan saponin. Sebenarnya buah ini udah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita. Cuci baju atau alat makan bisa. Yang jelas lebih aman buat yang punya iritasi kulit. Produknya masih banyak lagi, bisa kita borong lewat toko online atau offline kayak gini. Sampai saat ini, produk ramah lingkungannya bisa kita temuin di lebih dari 15 cabang toko yang ada di 5 kota. Jadi penting sekali untuk kita saling share edukasi apa yang kita pakai yang bisa menggantikan semua yang sekali pakai, karena banyak teman-teman akhirnya pada tahu bahwa solusi itu ada. Dan kalau kita tidak berubah sekarang, kapan lagi?